Perkenalkan, saya Cindy Rahmawati dengan NIM 223433089, Prodi Informatika jurusan Teknik Elektronika, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Di video ini saya akan membahas sebuah kasus kenakalan remaja terkait bercanda berkedok bullying yang terjadi di UNP sebagai tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengajar Ibu Huma Magrido Nicolin, SPD MPD. Sebelum masuk ke kasus, saya akan menjelaskan tentang bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying, meski hanya bullying secara verbal atau psikologis mental. Walaupun dikatakan hanya bercanda, tapi saya lihat kejadian ini bukan sekali atau dua kali. Bahkan seringkali Bima menyembunyikan dompet dan HP Putri sampai membuatnya kesal. Tindakan Bima mencerminkan bahwa tidak terimplementasikannya Pancasila dengan baik di lingkungannya, di mana Pancasila itu membahas hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan hubungan antara manusia dengan negaranya. Pada Pancasila sebagai sistem etika, sila kemanusiaan memiliki prinsip acta humanus. Tindakan manusia diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi atau kebajikan dan kearifan. Saya sebagai mahasiswa sekaligus teman dari Putri dan juga Bima melakukan upaya sebaik mungkin untuk mencegah terulang kembali bercanda berkedok pembulian dengan melakukan obrolan santai sambil mengingatkan kepada Bima bahwa tidak semua orang dapat menerima candaannya. Dari usia pembulian di kalangan mahasiswa seharusnya tidak perlu terjadi karena pada tahap ini mereka atau kita sudah memiliki pemikiran yang lebih dewasa ketimbang para pelajar SMA yang sering melakukan pembulian. Dalam usia ini juga tidak ideal bila mahasiswa melakukan pembulian terhadap mahasiswa lain. Seharusnya sebagai mahasiswa dalam posisi ini kita terus membangun kerjasama terhadap mahasiswa lain dan memiliki pemikiran yang luas untuk mengarah dan menata masa depan. Mengapa saya memilih untuk melakukan upaya pencegahan dengan obrolan santai? Karena kami memiliki persamaan umur dan tidak baik rasanya jika saya terlihat seperti mengajari teman saya. Maka dari itu, obrolan santai merupakan pilihan tepat untuk mengingatkan teman bahwa seharusnya tindak bully tidak terjadi di kalangan mahasiswa seperti kita. Saya, seorang mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan, adalah yang mempunyai kesadaran jiwa, peka, peduli, dan punya imajinasi akan kehidupan yang lebih baik. Upaya untuk membuat perubahan inilah yang perlu diperjuangkan. Perubahan tidak bisa terjadi begitu saja dengan pergerakan masif dan terus-menerus untuk mengubah kondisi sekarang. Bahkan jika hal yang sama terulang kembali kepada Putri, saya juga akan melakukan upaya yang sama kembali. Baiklah, hanya sekedar dari video tugas akhir mata kuliah Pancasila saya, dan saya harap pembulian tidak terjadi lagi di lingkungan saya dan teman-teman sekalian. Sebagai penerus bangsa yang baik, kita seharusnya dapat berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan agar tercipta suasana aman dan nyaman, serta terlaksananya nilai-nilai Pancasila dan cita-cita bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.